Jadi gini, bisa diklaimnya iya siluman ular, yang mana sugesti seseorang di situ ada sosok tubuh menampakkan perempuan. Nah, di saat perempuan tidak kelihatan sama beberapa orang, ternyata di situ suka ada yang menemukan ular besar lagi, apa namanya, kata bahasa Sunda mah lagi ngerika atau ngelilit sendiri. Oke, jadi seperti inilah suasana di hutan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang. Kebetulan di sini adalah hutan pinus, teman-teman, dan hutan pinusnya lagi disadap nih. Wow, hutannya sangat ini ya, alami banget, sangat rindang banget, luar biasa banget, masya Allah. Masih terjaga alhamdulillah di Gunung Tampomas ini. Wow, lebat banget kesini hutannya. Wow, tuh panjang banget tuh, masya Allah. Maaf. Oke, kita coba telusuri terus ini mentoknya kemana ya teman-teman. Apakah jauh jalan besar atau tidak ya, tapi ini terus menyusuri jalan setapak ini ya. Bener-bener hutan. Nah gini bah, kan kebetulan saya juga penasaran terkait nikah sama makhluk gaib itu ya. Nah itu gimana sih bah syarat atau prakteknya nikah sama makhluk gaib itu bah? Jadi sebetulnya untuk Abah tidak ada syarat, cuman Abah menjalankan syarat. Apa yang dijalankan syarat itu kan nyambung ke syarat seseorang tersebut. Nah, dia ingin punya syarat nikah dengan goib. Nah kalau untuk syarat paling Abah menyediakan fasilitas tepat di mana saja dan kapan saja. Nah itu cuman yang syarat yang utama jelas-jelas kan entah perempuan atau laki-laki, anggap aja laki-laki yang sudah pernah menjalankan. Perempuan seingat Abah baru 1 orang dulu itu. Iya. Nah jadi yang masuk syarat itu hasil perjalanan dia ya seseorang tersebut. Jadi yang masuk syarat yang diterima sahnya nikah itu kan laki-laki harus ada pengantin istri, terus ada walinya juga, ada saksinya, terus ijab. Bahkan tidak dijalankan sama Abah juga, cuman Abah itu secara simbol seperti, bukan seperti, sama dengan pernikahan manusia. Jadi sama ya? Ya sama, cuman menyampaikan, cuman yang mana dia nerima di saat dia tidur dan diterima. Nah terus kan ngobrol, kok contoh gini, Bah saya malam begini-begini, ya silahkan kamu mau jalankan apa enggak. Nah kalau mau dijalankan ya jelaskan itu tata cara simbol pernikahan, cuman kan tidak dilihat manusia karena dia itu sebetulnya sudah nikah. Nah cuman kan orang tidak ada niat ke situ, ya turun langsung ngobrol. Nah itu kan diklarifikasi, karena dia tidak mau ya tetap seolah-olah itu bukan dipending, ditunda tetap. Jadi jangan sampai dia itu tidak mau nanti dibuntuti nanti ke sana. Yang udah itu memang dia itu selalu mendampingi itu. Jadi
jelas-jelas kan seumpama begini, yang mana kita minta terus diberikan barang tidak diterima, ya jangan dibuang lah, diberikan lagi, dikembalikan lah intinya itu. Kenapa kan bertanggung jawab soal itu. Jangan sampai ya kalau dia punya pemikiran ngapain waktu kemarin juga enggak, kan bisa gitu. Cuma dikarenakan mereka itu jelas-jelas tidak diberikan sama Allah pemikiran, tidak diberikan akal lah, cuma nafsu dia diberikan. Bahkan paling gede manusia terbanyak kan, kebanyakannya ya di bawah nafsu sama mereka, ya sama iblis lah intinya itu tergolong ya makhluk-makhluk ya jelas itu kan, cuma beda namanya aja. Nah gini bah, kalau kita kan di dunia nikah manusia itu harus ada ijab kabul ya, terus ada mas kawin. Nah kalau di nikah gaib itu ada nggak sepanjang ini mas kawinnya harus ada atau? Ada. Ada. Pernah udah. Jadi udah bicara yang mana siap. Nah saya minta mas kawin cuman ini, dia bilang gitu. Nggak akan apa sebutin. Karena nanti menyangkung ya kebanyak orang lah, kurang bagus. Iya. Itu kan ya. Kalau soal permintaan itu, ya itu kan tergantung antara yang diminta mas kawinnya itu. Nah makanya kan dibicarakan lagi lah gitu, dibicarakan mampu atau tidaknya. Cuman ya sebetulnya banyak yang mampu, bahkan lebih biayanya lebih besar mas kawin sama manusia sebetulnya. Oh gitu. Jadi lebih besar gitu ya, nikah gaib itu? Enggak, maksudnya lebih besar itu risikonya Pak? Bukan. Jadi seumpama nih permintaan gaib itu mintanya jenis A. Nah cukup aja itu mudah didapat sama manusia. Jadi lebih mudah. Lebih mudah sebetulnya. Beda dengan manusia. Mas kawin misalkan sekian ratus gram, 30 gram. Untuk orang yang susah, untuk emas 10 gram kena berapa? Kalau itu sih pastinya murah hitungannya. Nah, cuman ya tergantung kembali ke orangnya, antara ya dengan tidak. Nah itu. Nah ini bah, biasanya ritual nikah gaib itu si pelaku itu dalam keadaan sadar atau emang dalam keadaan ini kayak lagi ada di luar nalar gitu Pak? Rata-rata itu anggap aja dia lagi gak sadar, ya intinya lagi tidur lah. Lagi tidur di tempat. Gitu. Ya. Nah, jadi datang sosok tubuh dia ngobrol langsung. Nah cuman untuk mengiyakannya itu setelah beres ngobrol, ya kamu akan jalankan atau tidak. Dia kan mikir, yang mana dia nggak ada tujuan ke situ, nah jelas sama enggak. Nah itu kan keesok hariannya ya seolah-olah ditunda karena dia tidak butuh. Gitu. Jadi anggap aja lah intinya bukan bagiannya. Sebetulnya itu tidak bisa dibicarakan sama sendirinya. Ada tujuan pengen itu belum tentu iya. Kalau yang udah dijalankan, cuman kalau dongeng-dongeng kayak gitu, syaratnya harus ini, kan harus ada bukti. Apa yang dibuat jaminan kuat untuk bukti? Seseorang nikah itu kan jelas-jelas harus ada yang dinikahinya. Laki-laki seorang perempuan, perempuan harus seorang laki-laki. Antara mau dengan tidaknya kan harus ada kesepakatan bersama. Nah itu. Jadi kalau dinikahkan, nih misalkan sama abah syaratnya ini, wah itu mah cerita dulu, cerita lama. Jadi antara yang sebelah diuntungkan, anggap aja pribadi abah nih diuntungkan, supaya harus potong kambing lah, mas kawinnya segini. Ya minimalnya saat ini tidak makan daging, jadi makan daging kan, gitu kan gitu. Kalau sebetulnya itu yang udah dijalankan tidak begitu. Sebetulnya ada niat juga tidak diterima lah intinya. Jadi jalurnya konsepnya bukan itu. Nah dari mana itu? Bukan dari abah juga tahu dari info-info mereka harus begitu. Nah gini bah, terkait informasi yang saya dapatkan itu ada pesugihan, ada pemujaan nikah sama siluman ular atau sosok ipri yang berwujud. Kalau perempuan itu cantik kayak putri, kalau laki-laki itu ganteng kayak raja gitu Pak. Nah kalau terkait pernikahan sama siluman ipri itu, kalau menurut versi abah itu gimana Bah? Itukah hanya dongeng belaka atau masuknya ke nikah gaib ini Bah? Yang tadi abah sudah jelaskan.
Jadi kan ada acara di satu tempat, yang mana itu tempat itu aman, nyaman gitu kan ya. Aman, tidak ada keributan, nyaman. Ya dijauh, harus kita menjauhkan hal-hal, umpamanya di hutan rimba. Kita kan melihat ini alam ini, jangan sampai ada angin gede, orang kena ranting atau pohon. Nah, kalau syarat yang dimasuk yang sah itu, orang tersebut itu, ya singkatnya cerita itu didatangi, orang laki-laki itu didatangi sama istri. Istri itu, cewek itu minta dinikahi, mengatasnamakan ini, dan dia langsung dibawa ke keluarga, dipertemukan, dan dia siap membantu dari hal yang dia butuhkan, duniawi lah, pesugihan, intinya itu saya siap. Cuman mas kawinnya saya minta ini, itu yang ke satu. Terus kesenangan saya ini, nah, nanti siapkan kamar tempat atau kamar kosong. Nah itu yang udah sering terjadi itu. Jadi tidak gini, oh di tempat ini ada istrinya, cara nikahnya gini. Nah kalau orang yang lagi kalap itu kan bisa dibodohi. Oh iya. Ya anggaplah kena tipu lah. Hitungannya harus sajiannya apa ini. Tapi kan kita harus berbicara dengan fakta, sesuai fakta. Ya, tapi awalnya juga kan dari awalnya kalau bisa janganlah, karena itu kan setengah. Anggap aja kotor. Tapi kalau berbicara antara bersih dengan kotor, tidak jauh lah antara orang muja. Bahkan menurut Abah mah ya udah aja mendingan muja sekalian, daripada kita hirup so suci, nama makan, duit, rentenir, atau menyelewengkan dana hak rakyat. Kayak korupsi gitu, Bang. Nah itu udah jelas. Itu lebih, menurut Abah mengklaim itu lebih dari muja. Karena apa? Yang jadi korbannya itu ribuan atau jutaan rakyat yang hak wajib menerima. Coba kalau muja, cuma tumbal cukup satu umpamanya, yang dibunuh cuman satu, darah daging sendiri umpamanya. Ya bukan umpamanya, memang ada itu cerita kayak gitu, tapi perjalanan Abah tidak begitu. Nah, jelas kan, nanti di akhir nanti ada hitungan untuk pribadi, tidak menyangkut orang lain. Sekarang koruptor, apakah itu memang ulama apapun atau keterangan apapun, agama apapun, apakah itu dikatakan bersih? Ya lebih haram lah, lebih musyrik lah. Soalnya merugikan banyak orang lemah, ya bukan ribuan lagi lah, jutaan. Kalau untuk pribadi, misalkan diklaim muja itu pakai tumbal, anak sendiri umpamanya, cuma satu untuk tuntutan dosa. Tapi jelas-jelas menyelewengkan dana negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat di kita itu berapa juta? Bahkan itu korbannya ya maaf ya, ini Abah berbicara lantang seumpama membanding-banding antara kemusyrikan, keharaman, kesucian. Nah kita harus sesuai dengan fakta. Nah faktanya ya muja, tumbal kan cukup satu. Koruptor ribuan ya Pak ya? Ribuan, jutaan bahkan. Nah soal penghasilan, ya jelas-jelas orang muja itu kan jelas harus ada lahan usaha. Dia berjuang keras walaupun dia musyrik. Coba dia itu kan cuma nerima tanda tangan, kaki di atas meja, tidak mengeluarkan keringat, benar nggak? Itu fakta. Seumpama yang memakan uang korupsi diberikan sama anak dan cucunya, apakah itu uang yang tidak menghasilkan keringat jerih payah banting tulang? Sama. Bahkan orang yang dikatakan muja, diklaimnya itu lebih ekstra ketat kerjanya, tidak mengenal waktu. Bisa dikatakan diklaim bahkan itu orang musyrik karena lupa waktu untuk beribadah. Tidak memberikan juga hasil kerjanya, diberikan ke orang lain. Contohnya tidak diberikan untuk sedekah, ya sama kan musyrik. Ya musyrik itu tanda kutip jelas itu haram. Makanannya, hasilnya ya korupsi juga sama. Cuman ya menurut Abah nih, diklaimnya ya dikatakan musyrik ya, tubal ya yang dikorbankan. Tapi koruptor atau korupsi yang dikorbankan berapa? Apa
Apakah tidak takut nanti di akhir zaman? Kita kan hidup bukan di sini, di sana lebih lama. Tidak mungkin hancur, sudah hancur jadikan lagi, hancur dijadikan lagi sebelum nanti selesai sudah pertanggungjawaban. Yakin itu. Nah, ini untuk memperbaiki, menjelaskan atas dasar perjalanan Abah. Ya, moga-moga yang mendengarkan ini orang lain bisa mengerti. Gitu. Bukan Abah mewajibkan untuk muja, jadi menjelaskan memang iya, dan menjelaskan antara baik dengan tidaknya tetap Abah juga wajib menjelaskan, diberi pengarahannya begini, cuman tidak ada seseorang atau beberapa orang ada niat begitu, ya plus beda dengan kita melamar ke pekerjaan, apalagi pakai duit, lancar saja. Kalau ini mah tidak. Gitu, ada orang niat bawa duit, sajiannya begini-begini, ternyata beda. Nah, kalau yang dijalankan sama Abah yang menerima dijalankan, nah itu mah rekayasa. Bukan fakta sebetulnya. Yang sebetulnya itu Abah juga tahu dari beberapa orang yang sudah menjalankan. Nah itu. Nah, setelah menjalankan dan setelah dia menjalankan usahanya atau keberhasilan, Abah selalu mengingatkan jangan sampai terlalu banyak dimakan. Nggak salah kan Abah, harus banyak diberikan kepada orang lain. Ya moga-moga Allah memberikan kebijakan, hasil jeripaya kamu dibantu sama makhluk diberikan kepada haknya. Apakah salah itu? Kan gitu. Memang itu banyak. Nah bisa itu antara ya perempuan, kalau laki perempuan, nah itu bukan berupa pri, yang disebut itu ya jin laki-lakinya. Gitu kan. Kalau laki-laki umumnya bahasa umum dari bahasa zaman dulu juga disebutnya nikah sama ipri atau sama pri yang berwujud perempuan cantik. Nah itu. Nah ya. Kalau ipri itu emang dia dari jin atau dari siluman gitu Pak? Entah, kalau secara detil itu yang penting dia makhluk aja, bukan umat manusia. Apa bener Bah infonya itu sejenis siluman ular gitu? Jadi gini, bisa diklaimnya iya siluman ular, yang mana sugesti seseorang di situ ada sosok tubuh menampakkan perempuan. Nah di saat perempuan tidak kelihatan sama beberapa orang, ternyata di situ suka ada yang menemukan ular besar lagi. Apa namanya, kata bahasa Sunda mah lagi ngerika atau ngelilit sendiri, terus ada lewat. Nah cuman itu ya dengan tidaknya kan ya sebatas manusia kan tidak mungkin lebih tahu dari sang penciptanya. Jadi itu klaim kuatnya itu memang ada info itu disebutnya ratu ular gitu kan. Ipri itu Pak? Nah ipri itu ratu ular. Berarti dari makhluk gaib ratu ular aja gitu? Atau ya, dari jin atau siluman Pak? Ratu ular. Ratu ular. Cuman itu untuk proses pernikahan makhluk laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Nah itu tidak disebutkan raja ular. Tetap aja sosok tubuhnya laki-laki. Ya paling nyangkut pautnya itu ya golongan sejenis jin. Kalau untuk perempuan ke laki-laki. Nah itu. Nah ini terkait tamu ya Bah ya. Tamu yang suka datang ke Abah di anterin sama Abah, pernah nggak Bah tamu tersebut sampai gagal gitu Bah? Dalam artian dia tidak kesampaian niat yang awalnya diinginkan gitu Bah. Gagal. Ada juga gitu. Itu. Jadi mata lahirnya atau kuping lahirnya yang asli ini, iya, dia menceritakan pernah melihat sosok tubuh dan mendengar suaranya. Akhirnya dia kabur, tapi masih tertolong, alhamdulillah dia tidak celaka. Cuman dia shock, tidak bisa berbicara di satu tempat itu ke tempat Abah. Ya kurang lebih radius hampir 1 kilo lah kurang lebih. Jadi kejadiannya dia lagi tirakat di tempat itu gitu Pak? Itu belum melaksanakan. Belum? Belum, baru beres Abah menjalankan anggap hadiah lah. Iya. Atau ijab kabul. Iya. Nah Abah turun beberapa menit dia kabur. Jadi hanya beberapa menit saja? Beberapa menit, soalnya itu ya kisah nyata
sesuai fakta. Abah nyeduh kopi belum sempat diminum, rokok baru 1 kali ngisap dia sudah kabur lari. Iya. Nah itu cuman hal-hal yang kayak gitu itu selalu setelah sadar ditanya nggak Bah? Ya, kenapa melihat apa gitu Pak? Nah dia itu jadi seolah-olah wujudnya itu menertawakan. Nah terus sama Abah diklarifikasi hal-hal itu menurut hal umum lah. Jelas-jelas kan kita bukan melarang hukum mutlak ya, hukum umum aja dulu. Nah jadi hal yang dia itu anggap masalah dia itu sebetulnya masih bisa dibicarakan secara formal, non formal maksudnya. Iya. Ya sama keluarga lah. Iya. Itu jadi masih bisa dikatakan itu yang urusan perdata lah kalau di bidang hukum. Nah kalau untuk acara kita pembahasan untuk secara kekeluargaan ya wajar gitu ya, begitu masuk wujud itu tertawakan. Nah itu kan ditanya, nah sampai kan nah itu mah kan via mediator, maksudnya ada yang nganter. Nah jadi udah aja turuti kuncen, ya udah abang nganter. Nah ternyata ya kebongkar, ternyata permasalahan itu sampai ngomong sama Abah, oh jelas-jelas ini mah ngapain harus dibawa ke sini, harus urusan dengan kayak gitu. Dikira itu masalah berat, ini mah masalah soal kayak gini mah kan bisa dibicarakan dengan RT, dengan RW, dengan keluarga. Nah, mungkin harus berurusan tidak harus ke sini gitu Pak. Iyalah. Itu yang banyaknya itu yang tidak bisa diurus dengan permasalahan keluarga. 75%. Itu sebagiannya yang kayak gitu mah selagi masih bisa masalah besar diperkecil, masalah kecil bisa hilang, ya urusan dengan keluarga kok masa harus minta dibantu sama makhluk lah kan gitu. Jadi cukup ya diselesaikan di ya sesuai umum aja, keluarga, RT, RW ya kayak gitu. Nah itu anggap aja itu gagal. Nah, terus ada yang gagal lagi, orang yang tidak ada niat untuk menjalankan nikah, sedangkan dia itu selama malam pertama, malam ketiga, malam kedua, malam ketiga, ternyata dia itu infonya poinnya itu, cuman dia tidak ingin menjalankan itu, ya anggap aja itu gagal. Nah itu kegagalannya bukan dalam arti sudah nikah tidak dibantu atau apa, jarang yang kayak gitu. Jadi itu dianggap gagal aja. Apa yang disebut gagal? Dia itu kan yang dimintanya itu, yang diinginkan dia diterima jadi seorang laki-laki, cuman dia tidak menerima walaupun sudah dipertemukan, walaupun dia sudah yang ngobrol seperti biasa ya, sama kayak kita. Jadi apapun keinginan pasti dibuktikan, tapi itu kan diklarifikasi ya, di apa namanya, dipindah cara versi lain gitu. Contohnya cuma orang tujuannya kayak gitu, minta bantuan sama makhluk, ternyata makhluknya siap untuk pengen dinikah, pengen membuktikan apa yang diinginkan. Nah cukup dibawa nginep ke atas, ke karomah atau ke petilasan yang pekerjaan. Alhamdulillah, jadi gagal dari versi itu. Nah itu baru disebut gagal. Bukan dalam arti gagal diklaimnya setelah menjalankan habis duit gitu-gitu, ya itu mendongeng. Itu sebetulnya dongeng. Jadi banyak orang bisa dikatakan mendekati 75% orang yang datang ke sini ya kasihan. Jadi sisa-sisa orang ya untuk membuat syarat sekian juta, ratus juta, sekian. Nah itu sebetulnya itu yang terbanyak datang ke Abah. Nah gini Bah, misalkan saya kan lagi ini ya banyak masalah, terutama masalah hutang nih Bah ya. Ya datang ke sini dan setelah dari sini itu hutang saya lunas atau ada semacam ini ya kayak hidayah gitu. Ada orang bantu atau ada orang kayak minjemin lagi. Nah itu setelah berhasil Pak, ada nggak semacam harus ada syarat-syarat gitu? Nah syaratnya itu kan gini, kita harus bisa
klarifikasi atau pencegahan, yang mana perjalanan dari sistem manajemen yang udah dilakukan itu jelas kurang. Nah, kita rubah cara ke depan. Nah, kalau soal milik rezeki itu jelas umumnya hablum minanas dari sesama. Kita nih lagi banyak utang ini, ya bukan bisa aja. Setelah turun dari sini ada info jarang bulanan turun, ada yang agak usaha memberikan modal atau gini, ya kita jalankan. Cuman Abah juga kan memberikan cara atau sistem manajemen yang sudah mengalami rugi jangan diulang lagi. Ya kebanyakan memang begitu. Enggak, maksudnya ada syarat harus nih kalau udah berhasil kamu harus begini. Ya, iya maksudnya kan? Harus datang lagi ke sini dan melakukan kayak ritual atau gimana gitu, syukuran. Nah, kalau soal itu Abah tidak ada kewajiban, cuman ngasih tahu yang mana di jembatan di sini kan tidak salah. Abah bukan mengharapkan rokok atau kopinya. Itu kan jelas-jelas kita menjalankan ibadah atau silaturahmi minimalnya sama orang hidup.